jumpa. Apa kabar kalian? Semoga kalian sehat semua. Tetap jaga semangat ya. Salam spirit. Untuk mewujudkan kerajaan Allah, Yesus tidak mengusahakannya seorang diri. Ia juga melibatkan orang-orang di sekitarnya. Ia mengajak banyak orang menjadi pengikutnya dan mempersiapkan mereka untuk tugas perutusan. Kini, tugas mewujudkan kerajaan Allah di dunia ini bukan lagi tugas Yesus, melainkan tugas semua pengikutnya, termasuk kita. Maka, pada kesempatan ini, kita akan mempelajari subtema panggilan para murid Yesus. Pada subtema ini diharapkan siswa mampu 1. Menjelaskan arti panggilan. 2. Menceritakan kembali kisah panggilan para murid Yesus sesuai kitab suci dan tanggapan mereka terhadap Yesus. 3. Menyebutkan syarat-syarat mengikuti Yesus berdasarkan kitab suci. 4. Menjelaskan makna menjadi murid Yesus. 5. Merefleksikan pribadinya menanggapi dan mengikuti panggilan Yesus. Langkah pertama, memahami makna panggilan berdasarkan pengalaman sehari-hari. Semua orang tentu pernah dipanggil, entah untuk urusan biasa atau untuk hal penting. Misalnya, siswa dipanggil gurunya, anak dipanggil orang tuanya, ada juga orang berjuang menunjukkan prestasi supaya mendapatkan panggilan. Misalnya, seorang belajar atau berlatih agar dipanggil untuk perlombaan. Mungkin kamu juga mengalami hal yang serupa. Nah, tuliskanlah di kolom ini pengalamanmu mendapat panggilan. Siapa yang memanggil? Misalnya, orang tua, guru, kepala sekolah, pemerintah daerah, dan lain-lain. Nah, apa tujuan pemanggilan itu? Misalnya, untuk perlombaan, pertandingan, atau mempertanggungjawabkan perbuatan, dan lain-lain. Apa alasan dipanggil? Misalnya, karena bakat, kemampuan, prestasi, perilaku, dan lain-lain. Apa reaksimu terhadap panggilan itu? Misalnya senang, kaget, tidak menyangka, takut, dan lain-lain. Tuliskanlah sesuai pengalamanmu. Nah, berdasarkan pengalaman tersebut, makna panggilan adalah ajakan atau undangan dari orang atau pihak tertentu untuk melakukan tugas atau pekerjaan yang berkaitan dengan pihak tersebut. Langkah kedua, mendalami kisah panggilan murid-murid Yesus. Para murid Yesus juga mendapat panggilan dari Yesus. Sama seperti banyak orang pada umumnya, mereka juga memiliki motivasi yang menggerakkan, walau kurang jelas. Reaksi mereka pun beragam. Namun, pada akhirnya panggilan itu bagi mereka bernilai istimewa. Nah, bagaimana kisah panggilan para murid Yesus? Bacalah teks kitab suci berikut, kemudian kerjakan pada kolom yang sudah disediakan. Pada teks tersebut, Yesus mengajak orang-orang untuk mengikuti Dia. Pada Injil Matius bab 4 ayat 18 sampai 22, nama murid 1 Petrus, 2 Andreas, 3 Yakobus, 4 Yohanes, latar belakang nelayan atau penjala ikan. Reaksi murid atas panggilan Yesus: segera meninggalkan jala, perahu,
dan ayah mereka lalu mengikuti Yesus. Catatan tentang profesi murid, nelayan bukan profesi atau pekerjaan yang didambakan orang-orang, bukan profesi hebat. Umumnya, nelayan tidak berpendidikan tinggi. Mereka belajar dari pengalaman untuk menguasai danau atau laut. Nelayan termasuk orang kecil di tengah masyarakat. Dalam Injil Lukas bab 5 ayat 27 sampai dengan 32, nama murid yakni Lewi, latar belakang pemungut cukai. Reaksi murid atas panggilan Yesus, langsung berdiri dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Catatan tentang profesi murid, di kalangan orang Yahudi, pemungut cukai disingkirkan dalam pergaulan sehari-hari. Pemungut cukai termasuk orang berdosa karena perbuatan mereka menyalahgunakan pekerjaan memungut pajak masyarakat. Itulah sebabnya orang Farisi dan ahli Taurat protes ketika Yesus dekat dengan orang pemungut cukai. Dalam Lukas bab 9 ayat 57 sampai 62, nama murid dan latar belakang tidak dijelaskan. Tetapi reaksi murid atas panggilan Yesus pada orang pertama itu mau mengikuti Yesus, tetapi terlebih dahulu menguburkan ayahnya. Nah, reaksi yang kedua mau mengikuti Yesus, tetapi setelah berpamitan terlebih dahulu dengan keluarganya. Kesimpulan, Yesus memanggil orang menjadi pengikutnya tanpa melihat latar belakang. Ia memanggil semua orang, siapapun yang mau menjadi pengikutnya. Beragam reaksi orang menanggapi panggilan Yesus. Ada yang langsung mengikuti Yesus tanpa pikir panjang, tanpa pertanyaan, dan segera memutuskan. Namun, ada juga yang ragu-ragu, penuh pertimbangan, tidak mampu memutuskan sendiri. Motivasi mereka juga barangkali beragam. Mungkin ada yang ingin mengubah nasib, ada yang ingin terpandang, namun ada yang ingin berperan dalam pekerjaan baik Yesus. Apa syarat menjadi pengikut Yesus? Bacalah teks kitab suci berikut. Injil Lukas bab 9 ayat 57 sampai 62. Syarat mengikut Yesus adalah percaya diri, serius, tegas, konsisten, dan fokus sebagai pengikut Yesus. Tidak boleh pelin-pelan atau ragu-ragu sedikit pun. Keputusan datang dari diri sendiri, bukan dari orang lain, termasuk keluarga. Keluarga memang penting, namun tidak boleh menjadi penghalang untuk mengikuti Yesus. Matius 16 ayat 24 sampai 28. Syarat mengikut Yesus adalah harus menyangkal diri. Maksudnya menghilangkan egoisme, melupakan kepentingan pribadi, dan memikul salib. Maksudnya menegakkan kebaikan, kebenaran, dan keadilan sekalipun banyak hambatan dan pengorbanan, termasuk mengorbankan nyawa. Tujuan Yesus memanggil murid-murid adalah 1. Untuk mewartakan kerajaan Allah di seluruh dunia. 2. Untuk menghimpun orang dalam persekutuan dengan Allah. 3. Untuk mewujudkan kerajaan Allah di dunia. 4. Untuk mengangkat martabat orang yang tertindas. Makna menjadi murid Yesus adalah 1. Bertobat. Bertobat yaitu meninggalkan cara hidup lama yang tidak sesuai dengan kehendak Allah dan beralih ke kehidupan yang dikehendaki Allah.
dilakukan dengan menerima sakramen-sakramen, terutama sakramen baptis. Langkah ketiga, penilaian sikap. Kamu adalah murid Yesus ketika kamu sudah mendapat sakramen baptis. Baptisan itu merupakan anugerah bagimu. Yesus memilih dirimu menjadi muridnya, bukan tanpa alasan dan tujuan. Kamu dipilih karena kamu berharga baginya. Ia mencintai dirimu dan mengharapkanmu agar turut ambil bagian dalam tugas pengutusannya. Berilah tanda cek pada salah satu kolom pilihan sesuai pengalamanmu. Penilaian keterampilan. Ada banyak orang dipanggil Yesus menjadi pengikutnya. Namun, hanya 12 orang yang lazim disebut sebagai murid. Di antara 12 murid itu, ada yang berkhianat dan akhirnya digantikan untuk memenuhi jumlah. Siapakah nama ke-12 murid Yesus? Temukan secara vertikal, horizontal, dan diagonal. Demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Semoga materi dan juga semua latihan-latihan pada materi ini dapat membantu peserta didik